Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada seorang hamba, Allah selalu memberikan waktu-waktu yang istimewa. Allah berikan tempat-tempat yang istimewa. Allah berikan bulan-bulan yang istimewa. Allah berikan hari-hari yang istimewa. Begitu luas hamparan bumi di muka bumi ini. Di alam raya ini begitu luasnya hamparan bumi. Tapi ada di antara hamparan yang luas itu, ada tempat yang sangat Allah muliakan, yaitu Makkahul Mukarramah, tanah haram. Yang mana tempat ini jika kita melakukan amal ibadah akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Di antara waktu 24 jam dalam sehari semalam kita menghela napas di dunia ini, ada waktu-waktu yang mustajab, yaitu di sepertiga malam. Itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu juga dengan hari. 7 hari dalam satu minggu, ada hari yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Orang yang melakukan amal ibadah di hari Jumat itu tentu pahalanya berbeda dengan hari-hari selain hari Jumat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitupun juga dengan bulan. Saat ini kita berada di bulan yang haram, di bulan yang sangat Allah muliakan. Di kalender Hijriah jika kita melihat urutan bulan, pada saat ini kita sedang berada di bulan yang ke-11, yaitu bulan Zulqa'dah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berjumlah 12 bulan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang Allah muliakan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan mana bulan yang 4 itu. Pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Ini bulan salah satu dari bulan yang Allah muliakan. Lalu apa yang mesti kita lakukan di bulan yang Allah muliakan itu? Banyak ulama berpendapat orang yang melakukan kebaikan di bulan yang Allah muliakan, maka kebaikan itu akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan semampu kita, sekuat tenaga kita. Segala potensi yang Allah berikan kepada kita, lakukan untuk melakukan kebaikan. Tenagakah yang kita miliki, gunakan untuk taat kepada Allah. Harta yang kita miliki, infakkan, keluarkan di jalan Allah. Kesempatan, waktu, jabatan, gunakan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan seperti yang kita sebutkan di awal. Di antara begitu luas hamparan bumi di alam raya ini, pada saat kita melakukan ibadah di Masjidil Haram, pahalanya berlipat-lipat kali lipat dibandingkan kita melakukan ibadah di tempat-tempat yang lain. Begitu juga dengan bulan Zulqa'dah ini. Tetapi perlu juga kita ingat, sebagai bentuk penghormatan kita dengan bulan Zulqa'dah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah karena Allah memuliakan bulan ini, jangan kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amal ibadah Allah lipat gandakan pada saat kita lakukan, begitupun juga dengan kemaksiatan. Melakukan keburukan di bulan yang Allah muliakan, melakukan kemaksiatan yang dilakukan di bulan yang Allah haramkan,
maka kemaksiatan itu akan berlipat ganda siksaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain bulan Zulqa'dah ini merupakan bulan yang Allah muliakan, bulan Zulqa'dah juga merupakan ashhurum ma'lumat. Dalam bahasa Al-Qur'an Allah menyebutkannya dengan ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan. Kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, bulan haji itu bukan hanya di bulan Zulhijjah saja, tetapi dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah merupakan pintu gerbangnya untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin di antara kita punya pertanyaan. Kita saat ini mungkin pada saat nanti di tanggal 9 Zulhijjah tidak wukuf di Arafah. Lalu apa yang mesti kita persiapkan? Bagi mereka yang Allah panggil, bagi mereka yang mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji, mereka akan berjumpa pada tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah. Mereka pada saat itu bermuhasabah, merenung, menetap dirinya, membayangkan bagaimana kelakuan dia selama ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan hari Arafah. Lalu bagaimana dengan kita yang pada saat ini mungkin belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan kesempatan itu? Perlu kita ingat bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hadir di Masjidil Haram, bukan hanya wukufnya kita di Arafah, tetapi dimanapun kita berada, hadirkan Allah di dalam diri kita. Bisa saja pada saat kita duduk di masjid ini, menetes air mata kita, ingat dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin pada saat sujud kita di dalam sholat kita, kita ingat begitu banyak salah kita kepada orang tua kita, begitu banyak salah tangan kita dalam mengambil kebijakan, begitu banyak lisan kita yang mungkin menyakiti hati orang lain. Pada saat itu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada saat bangunnya kita di tengah malam, sholatnya kita, tahajud kita di tengah malam, menetes air mata kita, ingat dengan kelakuan-kelakuan kita selama ini. Itu menandakan dekatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hadirnya kita di Ka'bah, bukan hanya hadirnya kita di padang Arafah untuk menghadirkan kesadaran diri kita bahwa Allah itu ada di samping kita, bahwa Allah itu selalu bersama kita. Oleh sebab itu, hari Arafah, bulan Zulhijjah mengingatkan kepada kita, diri kita ini adalah seorang hamba dan Allah itu adalah Tuhan. Sehingga mereka yang kenal akan dirinya, kenal bahwa siapa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hidup di dunia ini bukan untuk yang lain, tetapi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita berputus asa, jangan kita berkecil hati. Bisa jadi belum hadirnya kita ke tanah Mekah itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk menyempurnakan rukun Islam kita kepadanya. Tanamkan di dalam diri kita, azamkan di dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah haji itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan perlu kita ingat bahwa jika di bulan suci Ramadan kita diingatkan dengan malam Lailatul Qadar yang disebut dengan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Perlu kita ketahui dan perlu kita ingatkan di dalam diri kita, ada hari yang paling mulia dari 1 tahun itu, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Jangan sampai kita lewatkan, itu merupakan hari yang paling Allah muliakan, itu merupakan hari yang paling istimewa di antara hari-hari yang ada di dalam 1 tahun. Persiapkan diri kita pada saat berada di bulan Zulqa'dah ini, perbanyak ibadah kita kepada Allah. Jika kita sadar bahwa diri kita banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat kita di bulan ini untuk mempersiapkan diri kita pada saat berada di tanggal 8
berada di tanggal 9 dan berada di tanggal 10 itu kita sudah benar-benar bisa bermuhasabah diri, dan pada saat itu kita bisa merasakan kenikmatan orang yang beribadah haji di padang Arafah itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga apapun yang kita lakukan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.